Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kalau pada sore hari ini kembali kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk kita memuji menyembah Dia, menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan secara khusus dalam kesempatan ini Saudara, kita bersyukur untuk kehadiran hambanya Pak Pendeta Yohanes Raharjo yang akan mengajar kepada kita tentang teologi kemakmuran ya secara alkitabiah ya. Bagaimana caranya kita boleh mengalami kemakmuran dengan cara Tuhan, tentu yang sifatnya alkitabiah. Prosperity God's way ya. Nah, ini yang akan menjadi tema seminar kita di dalam seminar teologi kemakmuran pada sore hari ini. Kami senang Bapak Ibu Saudara bisa ada bersama kami sore hari ini, baik yang bergabung melalui ruang Zoom dan juga yang bergabung melalui YouTube. Dan ini seminar kita yang kedua yang kita adakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum melihat materi ceramah daripada seminar yang pertama kali kita adakan, yaitu pada tanggal 23 Juni, Bapak Ibu Saudara bisa lihat rekaman ceramahnya di YouTube channel Menara Doa Segala Bangsa. Shalom. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Tuhan baik. Amin. Amin. Haleluya. Saya akan mulai mereview dari pengajaran yang lalu, yaitu kemakmuran dengan cara Allah. Ya. Sekali lagi saudara, jangan sampai salah menafsirkan. Seminar ini bukan berbicara bagaimana caranya menjadi kaya. Bukan, saudara. Tujuannya adalah menolong setiap kita untuk mengembangkan ya hubungan yang benar dengan uang. Ya, karena banyak anak-anak Tuhan yang justru punya masalah dengan uang, saudara. Tapi seminar ini supaya kita benar-benar mengerti adalah menolong anak-anak Tuhan mengembangkan hubungan yang benar dengan uang, sehingga uang dapat menjadi hamba bagi kita, bukan justru kita yang jadi hamba uang. Itu ciri manusia akhir zaman, saudara. Ya, jadi tujuan dari berkat kemakmuran yang alkitabiah kita akan bahas pada petang hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang kehendak Bapa atau Bapa menghendaki bahwa kita bukan sekedar hidup berkecukupan saja. Saya ulangi, Bapa kita tidak menghendaki anak-anaknya hidup sekedar sampai berkecukupan, tetapi lebih dari cukup, yaitu kelimpahan. Saudara, kita udah belajar dari Mazmur 35 ayat 27, Yosua 1 ayat 8, tapi King James Version-nya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan prosperity itu sukses yang lengkap. Makmur itu sukses yang lengkap, lalu sukses yang baik. Good success kita udah belajar yang lalu. Banyak orang sukses tapi nggak baik, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita memiliki sukses yang lengkap. Paling tidak 8 wilayah sukses kita sudah belajar. Ya, dan sukses yang baik. Dan semua ini didasari oleh ikatan janji awal yang dibuat antara Allah dan Abraham. Makanya kita seringkali berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jadi Kejadian 12 ayat 2 kita sudah tahu bahwa aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Pegang itu, saudara. Ya. Kemakmuran jadi tidak alkitabiah jikalau itu stop, berhenti sampai rumah kita. Kemakmuran jadi tidak menjadi alkitabiah, tidak sesuai dengan tujuan Tuhan kalau itu berhenti sampai di kantong kita. Ini yang seringkali orang menjadi batu sandungan ketika dengar wah teologi kemakmuran ya. Padahal sungguh-sungguh kita akan belajar ya, apabila kita benar-benar memahami tentang pengajaran ini, saudara, maka kita tidak akan menyalahgunakan kemakmuran
berkat yang dari Tuhan, justru kita tidak akan menyalahgunakan. Ya, nah orang mulai berpikir, nah itu kan Abraham Pak. Enggak, dalam perjanjian baru pun dijelaskan, kita sudah belajar 2 Korintus 9, 8-12 dikatakan apa? Ada prinsip cukup dan ekstra. Ya, Tuhan selalu memberikan kita itu bukan sampai cukup, tetapi ada kelebihan, cukup dan ekstra. Dan di samping itu ada roti dan benih. Ingat saudara, roti untuk kebutuhan kita, untuk keperluan kita, benih jangan dimakan, untuk ditabur. Ya, oleh sebab itu saudara, Tuhan selalu bicara begini, lebih berbahagia seseorang itu memberi dari menerima. Kita sudah belajar, ya, juga mujizat 5 roti 2 ikan, itu bukan Tuhan Yesus nggak cermat, tetapi ada lebihnya 12 keranjang, 12 bakul. Untuk murid-muridnya 12 orang. Untuk apa? Jadi berkat. Saudara, banyak orang percaya jadi ragu-ragu. Ya, saya percaya ketika saudara mungkin setelah mendengarkan pengajaran saya yang lalu, itu pun masih ada keraguan. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara. Ada 3 hal, ya, hari ini. Kenapa masih banyak orang Kristen, orang percaya yang ragu-ragu untuk bisa menerima pengajaran tentang kelimpahan? Supaya saya berharap, saudara, setelah sesi yang kedua ini, paling tidak sudah mengurangi banyak dari kecurigaan kita akan teologi kelimpahan. Ya, sekali lagi, khawatirnya saudara, kalau ini nggak dituntaskan, saudara ragu-ragu. Saudara tahu, orang yang ragu-ragu adalah orang yang tidak bergerak. Ya, satu narik ke sana, satu narik ke sini, jadi dia nggak kemana-mana, saudara. Yakobus katakan, kalau kamu ragu-ragu, jangan harap kamu dapat apa-apa. Nggak akan dapat apa-apa, saudara. Ya, sebab itu saya akan memulai yang pertama, saudara. Kenapa banyak orang masih ragu-ragu, ya, untuk menerima kelimpahan ini? Nah, kita tahu yang pertama karena kurang pemahaman atau salah penafsiran dari membaca Filipi 4, 11 dan 12. Filipi 4, 11, 12 boleh dibacakan supaya ini lebih jelas. Yang pertama, kenapa orang masih ragu-ragu terima kemakmuran ini yang dari Tuhan? Karena salah menafsirkan atau gagal menangkap maksud Paulus. Silakan yang mau baca Filipi 4, 11, 12. Filipi 4 ayat 11, 12, demikianlah firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, saudara lihat baik-baik. Kukatakan ini, kata Paulus, bukanlah karena keadaanku kekurangan. Ya, bukan bicara kondisi Paulus. Tapi bicara tentang sikap mental, sikap hati. Orang percaya itu harus punya sikap hati yang seperti ini, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini penting. Kalau kita gagal menafsirkan, gagal menangkap maksud Paulus ini, maka kita akan mengambil langkah yang salah juga. Kita anti dan sebagainya. Ya. Dan sungguh saudara, banyak orang salah menangkap ini sehingga orang akan berpikir mengucap syukur dalam segala hal. Artinya apa? Dalam keadaan kepepet pun ya dia mengucap syukur dan tidak bergerak. Nah, itu yang terjadi saudara. Ya, bagaimana mungkin kita dalam posisi kekurangan, dalam posisi yang pas-pasan atau
aduh dicukup-cukupkan. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain, nggak mungkin. Dan ini akan bertentangan dengan kerinduan Tuhan untuk jadi berkat. Karena buat kita sendiri udah susah. Nah, inilah saudara, ya, tujuan daripada berkat itu sebetulnya bukan untuk diri kita. Kita jadi saluran berkat. Tapi lebih daripada itu adalah untuk meneguhkan, saya ulangi, untuk meneguhkan dari perjanjian ikrar dari Tuhan dengan Abraham. Coba kita lihat Ulangan 8, 17, 18 supaya kita makin jelas. Ulangan 8, 17, 18, minta tolong dibacakan. Ulangan 8 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi tujuan, ya, pengajaran ini, saudara, tujuan kita diberikan kelimpahan itu supaya bukan karena kekuatan kita, gagah-gagahan kita, kemampuan kita, skill kita, kerajinan kita, keuletan kita, koneksi kita. Enggak. Berpikir aja jangan. Tapi untuk meneguhkan, ya, ikrar Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Jadi saudara, supaya saudara mengerti sungguh-sungguh, waktu Paulus katakan aku belajar mencukupkan diri, justru di situ itu akan menghindari atau kita terhindar dari keserakahan dan ketamakan. Nah, orang yang membaca ini dan mereka mengira tuh ada kan, kita harus hidup, ya, dengan secukupnya, dalam arti kata seperti itu, ya sudah, mati dah dia. Artinya dia nggak bisa lebih dari itu. Nah, inilah tipu muslihat iblis, saudara. Seringkali justru gereja Tuhan dilecehkan, gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan dilecehkan. Karena apa? Salah mengerti dalam hal yang ini. Dan orang-orang cenderung alergi melihat kelimpahan ini, saudara. Ya, mungkin sebelum kita masuk yang kedua, saudara, ya, jadi alasan apa yang menghambat orang percaya untuk menerima pengajaran ini sehingga hidup kita jadi berkat. Coba saudara, kita akan saksikan, boleh dilihat videonya sebentar, Pak. Kita akan melihat satu cuplikan video. Saya tertarik, beberapa hari yang lalu saya dapat kiriman video pendek seperti ini. Apa saudara setuju kira-kira? Apa ada yang salah? Kalau ya. Saudara, supaya saudara mengerti sungguh-sungguh dan kita tidak menjadi orang yang buta dalam arti kata, wah, rohani itu harus begini sudah, pakai kacamata kuda. Bukan. Ya. Suaranya bisa dengar? Suaranya bisa dengar, Pak? Suaranya belum keluar, Pak. Udah lihat? Oke. Suaranya belum keluar. Suaranya belum keluar ya? Ya. Dari awal katanya biasanya di setel supaya suaranya bisa keluar. Saudara ya. Ya. Telepon Teren dulu. Nanti Teren telepon supaya tahu suaranya keluar. Belum bisa keluar? Renat, Tonren. Iya. Oh iya. Oke dah, nggak apa-apa supaya nggak habis waktu. Jadi kalau berbicara tentang filosofi uang, banyak orang berpikir bahwa ya, oke, bisa keluar, Pak.
Bicara tentang filosofi uang, banyak orang berpikir bahwa uang bukan segalanya. Saya setuju, uang memang bukan segalanya, tetapi hampir segala sesuatu butuh uang. Kalau ada yang berpikir uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah, saya juga setuju. Tetapi banyak masalah lebih mudah diselesaikan dengan uang daripada tidak ada uang. Atau ada yang berkata uang nggak dibawa mati. Ya, tentu uang nggak dibawa mati, tetapi rasanya mau mati kalau tidak ada uang. Bukankah itu yang dialami banyak orang? Atau kalau orang berkata uang adalah akar segala kejahatan, bukannya juga banyak kejahatan terjadi karena tidak ada uang? Atau ada yang berkata, yang penting cinta, bukan uang. Tapi cinta lebih indah kalau ada uangnya. Artinya kesimpulan di sini, kita perlu punya cara pandang yang benar tentang keuangan. Jangan alergi, jangan menentang tentang hal keuangan, tetapi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita hasilkan keuangan dan kita bisa berbagi, karena uang di tangan orang yang tepat akan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik saudara, jadi kita jelas bahwa sebetulnya bukan uangnya yang jahat, saudara. Uang itu cuman alat, ya. Jadi apakah ballpoint ini jahat? Ya, enggak. Kalau buat tanda tangan palsu, nah itu jahat, ya. Tapi ballpointnya enggak jahat, saudara. Orangnya. Nah, makanya kita belajar di sini jangan alergi dengan sesuatu. Wah, pokoknya uang jahat dan sebagainya, enggak. Sedang kita membutuhkan itu. Ya sama dulu gereja Tuhan begitu didengerin, komputer itu wah jahat, itu 666, akhirnya semua pakai komputer. Jadi akhirnya kita juga sudah pakai ke situ tapi terlambat gitu, artinya ya kita membatasi sendiri. Oleh sebab itu saudara, banyak orang salah ya menangkap dari kemakmuran ini. Dalam satu sisi, yang pertama tadi karena salah ya mengerti, menafsirkan, gagal paham tentang maksud Paulus dari Filipi 4:11-12 bahwa sebenarnya bukan kondisi Paulus kekurangan, tetapi dia belajar mencukupkan diri ya dengan segala keadaan supaya apa? Di situ terhindar dari keserakahan, ketamakan, kerakusan, sehingga menjerumuskan manusia kepada hamba uang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang masih alergi, takut, ya, artinya nggak bisa mengalami hal ini. Akhirnya apa? Ya sudah, salahlah pengajaran itu karena buktinya saya nggak begitu dan sebagainya. Nah, kenapa saudaraku? Yang kedua, karena selama ini lebih banyak dicekokin dengan pengajaran-pengajaran tentang apa? Mujizat masih ada sampai hari ini. Loh, itu nggak salah saudaraku. Tapi kalau kita diarahkan ke situ terus pengajaran-pengajaran di gereja, ya, terus nanti mujizat yang double porsi, mujizat yang kreatif, mujizat yang apa? Saudaraku, kalau kita terus diarahkan ke situ, wah, ini yang membuat orang akan terus berharap kepada mujizat. Nah, sebetulnya kita akan lihat, saudara, mujizat itu sebetulnya ditujukan buat siapa sih? Orang yang sudah percaya atau orang yang belum percaya menurut saudara? Ya, mujizat itu ditujukan, diarahkan, diperuntukkan untuk orang yang sudah percaya atau yang belum sebetulnya. Coba kita renungkan sama-sama. 10 orang kusta. Ya, tujuannya sebetulnya untuk menarik mereka karena melihat mujizat, maka mereka datang kepada Yesus. Tapi yang datang cuma berapa? 1. Nah, itulah saudara. Jadi tujuan mujizat, kalau saudara mau melihat Yohanes 2 ayat 11, itu pertama kali Yesus membuat mujizat. Minta tolong dibacakan, Pak. Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya,
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu saudara. Mujizat itu tujuannya telah menyatakan kemuliaannya, artinya mendemonstrasikan kuasa Allah, mendemonstrasikan datanglah kerajaanmu Tuhan. Ya, ini yang terjadi saudara. Ya, mendemonstrasikan, menyatakan kemuliaan Allah supaya mereka yang tadinya belum percaya, mereka percaya. Jadi kesimpulannya, mujizat itu ditujukan bukan untuk orang percaya, saudara. Ya, kalau saudara sudah percaya, Tuhan mau buat mujizat atau tidak, saudara tetap percaya. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia diancam, ya, nggak mau nyembah dan sebagainya, masuk di dapur api, dia katakan sekalipun Tuhan nggak nolong saya akan tetap setia, nggak mau menyembah patung. Bagi dia kepercayaan itu jauh lebih penting daripada segalanya, saudara. Nah, kalau jemaat terus diajar mujizat terus dan sebagainya, ya sudah. Ya, jemaat akan terus mengejar mujizat demi mujizat, saudara. Maka dari itu jemaat harus memahami betul perbedaan antara mujizat dan berkat. Saya ulangi, saudara. Jemaat harus betul-betul memahami tentang perbedaan mujizat dan berkat. Penyediaan Tuhan itu memang lewat dua hal ini. Lewat mujizat, lewat berkat. Tuhan sediakan ini. Namun Tuhan itu menginginkan memenuhi anak-anaknya itu lewat berkat-berkatnya dan bukan lewat mujizat, saudara. Tuhan itu memprioritaskan anak-anaknya untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Kenapa, saudara, alasannya itu? Karena mujizat itu sifatnya cuman secukupnya saja, nggak bisa kelimpahan. Nah, saudara, kita sudah belajar. Kalau secukupnya, bagaimana mungkin, saudara? Saudara cuman pas-pasan cukup waktu itu, saudara bisa melakukan seperti ikatan janji awal antara Tuhan dan Abraham, yaitu tujuan memberkati untuk jadi berkat. Jadi ketika saudara dapat mujizat, secukupnya saja, ya sudah. Karena saudara kepepet, dapat pas-pasan, ya sudah, saudara. Misalkan satu saat, ya, tahu-tahu saudara kepepet sesuatu dan itu ada orang tiba-tiba datang sama saudara dan katakan, saya ingin memberikan Anda sesuatu, saya terdorong memberikan uang, sejumlah uang. Aduh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan itu pas banget, saudara. Saudara kalau enggak listriknya dimatikan, saudara punya bayi dan sebagainya, kok ada tiba-tiba orang seperti itu? Puji Tuhan, saudaraku. Lalu saudara bersaksi gini, Tuhan memberikan saya berkat. Bukan, saudaraku, itu mujizat. Ya, nah ketika saudara mengerti seperti itu, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan pas-pasan seperti itu ada orang, itu mujizat, saudaraku. Ya, karena mujizat itu baru akan Tuhan buat, baru akan terjadi ketika saudara benar-benar dalam keadaan kepepet, saudara. Ya, dalam keadaan krisis, baik itu keuangan, baik itu bahaya, baik itu rumah tangga, kesehatan, emosional, apapun juga, di mana saudara dan saya nyaris nggak mampu bertahan lagi, ya, karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia buat mujizatnya itu. Jadi mujizat itu sifatnya apa? 911. Mujizat itu sifatnya darurat, saudara. Bagaimana saudara bisa lolos? Bagaimana saudara bisa lolos dari masalah itu? Maka terjadi mujizat, bukan lulus, saudaraku, lolos. Ya, maka terpaksa Tuhan lihat saudara hampir gak bertahan, maka Tuhan intervensi untuk menghentikannya itu, yaitu menghentikan hukum alam sementara. Dia menangguhkan hukum alam itu, makanya itu bersifat ajaib.
tidak akan bisa dibuktikan baik secara pengetahuan, ilmu kedokteran, ekonomi, teori-teori pengetahuan, semuanya itu, karena mukjizat itu bersifat abnormal. Tapi saudara harus ingat, itu nggak terus-terusan, saudaraku, hanya sesekali, ya. Cuman kalau saudara dengar lagu-lagu memang ada mukjizat setiap hari. Ya, bahkan ada hamba Tuhan punya quote itu, punya buku judulnya Mengalami Mukjizat Setiap Hari. Ya sudah, terserah. Ya, terserah deh. Tetapi saudaraku, orang yang tidak memahami seperti ini, maka saudara, dia sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan selama ini selalu membuat mukjizat atas hidupnya. Karena dia selalu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga hari-harinya dia hanya bisa bertahan hidup dari krisis demi krisis. Dari lubang yang satu ke lubang yang lain, dari ujung tanduk yang satu ke ujung tanduk yang lain. Tetapi orang ini selalu bisa mensyukuri, ya, bahkan mengatakan, Tuhan, ya, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu, tapi nggak tahu kehendak Tuhan. Nah, hati-hati saudaraku. Banyak orang-orang Kristen dikit-dikit jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Lalu saya tanya, maksudnya apa? Nah, maksudnya begini Pak. Kan Yesus di Getsemani itu ngomong sama Bapaknya, jadilah kehendak-Mu. Ya, bukan kehendak-Ku yang jadi. Lalu saya tanya, waktu Yesus mengatakan kepada Bapaknya, jadilah kehendak-Mu, Yesus tahu betul nggak apa yang Bapak kehendaki waktu itu? Tahu. Iya kan? Dia harus berpisah dengan Bapaknya. Harus ditinggalkan oleh Bapaknya. Saudaraku, Yesus katakan kalau boleh cawan ini berlalu Bapak. Terlalu berat itu. Tetapi bukan kehendak-Ku yang jadi kehendak-Mu. Yesus tahu betul. Tetapi sekarang ini saudaraku, banyak orang latah. Maaf. Ini kok bisa full voice-nya. Tolong di mute ya. Latah saudara, dikit-dikit jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tapi dia nggak tahu kehendak Tuhan itu gimana. Nah, Kristen yang latah seperti ini saudaraku, tertipu dia. Ya, dalam keadaan yang setengah mati hidupnya seperti itu ya, sampai dia kadang-kadang harus minta tolong sama orang yang nggak percaya, tolonglah saya dan sebagainya. Tapi dia merasa bahwa dia dipelihara setiap hari dengan Tuhan seperti itu. Nah, ini kacau saudaraku, bukan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, saudara, kita harus mengerti sungguh-sungguh ya. Jangan mensyukuri keadaan seperti itu dalam arti kata apa? Bahkan ada orang yang mensyukuri, terima kasih Tuhan untuk kankerku. Aduh. Terima kasih untuk sakit jantungku Tuhan. Terima kasih. Dalam arti kata apa? Ya sudah, dia nggak berbuat apa-apa. Mengucap syukur senantiasa. Yesus nangis saudaraku karena apa? Dia sudah menanggung, membayar itu semua saudara. Tapi kita mensyukuri itu sakit penyakit untuk segala sesuatu yang seperti itu. Padahal Yesus sudah bayar itu semua. Karena dia nggak ngerti. Ya. Bahkan orang yang seperti ini saudaraku, ya, dalam keadaan bertahan hidup krisis demi krisis. Entahkah ini orang biasa, orang awam ataupun hamba Tuhan, saya saksikan, ya. Saya melayani di Lampung, dikumpulin satu hamba Tuhan sampai 240, ya. Kita kasih seminar, saya tanya, jemaat Bapak berapa di sini? Ya 14 Pak. Gimana kolektornya? Saya tanya ya, kita sharing-sharing. Ya, saya teman dapat 190 Pak. Setiap bulan itu paling untung Pak. Kadang-kadang nggak dapat, kita cuma seperti itu. Tapi bertahan, dia bertahan mati-matian. Ketika dikasih tawaran pekerjaan oleh teman saya, oh enggak Pak, saya harus full timer Pak. Itu dosa Pak, itu jahat Pak dan sebagainya. Waduh saudaraku. Ya, semangat tempurnya seperti itu, seakan-akan sekuler itu dosa, saudara. Tapi dalam keadaan yang terus bergumul dalam kekurangan, seperti itu, ya gimana caranya? Ya, apakah ini berhikmat atau tidak? Apakah sekuler itu jahat? Coba kita lihat, saudara, Efesus pasal 6, 5-8. Efesus 6, 5-8.
Minta tolong pelan-pelan Pak kalau baca. Efesus 6 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Stop. Ini termasuk pekerjaan sekuler atau bukan? Sekuler. Sekuler juga dong. Iya kan? Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Silakan. Ya, ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Stop. Dan sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ini di sekuler. Oke, lanjutkan. Ya, ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Terus? Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Saudara, jadi orang-orang yang bekerja di pabrik, orang-orang yang bekerja di toko, orang-orang bekerja di perusahaan, di kantor, boleh nggak dia menyandang predikat seorang hamba Tuhan? Menurut ayat ini boleh nggak dia menyandang saya sebagai hamba-hamba Kristus? Boleh, saudaraku. Nah, orang-orang yang picik, maaf, ya, dia selalu menganggap, ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan sekuler itu adalah setan, jahat, dosa, dan sebagainya. Dan dia merasa seperti itu, sementara hidupnya dia bergumul dari kekurangan demi kekurangan terus-menerus seperti itu, saudaraku. Nah, ini yang kacau, saudara. Ya. Apakah Paulus itu full time atau dia seorang pengusaha pembuat tenda? Pembuat tenda, saudaraku. Saudara ingin tahu Kisah Rasul 18 ayat 3? Silakan. Kisah Rasul 18 ayat 3. Kisah Rasul 18 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saudaraku, dia bekerja sebagai pengusaha bikin kemah, saudara, bikin tenda, saudara. Coba lihat pasal 20 ayat 34. Ayat 20, pasal 20, ayat 24. Ayat 34, Pak. 34, Pak. Ya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Iya, saudara. Jadi bukan sesuatu yang jahat, saudara. Ya, satu lagi, 2 Tesalonika 3 ayat 8 dan 9. 2 Tesalonika 3 8 dan 9. 2 Tesalonika 3 ayat 8 dan 9 firman Tuhan, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Nah, inilah saudaraku, jadi jangan terlalu alergi, ya. Kalau kita belum cukup, kenapa tidak gitu ya? Ya, tentunya kita perlu berhikmat juga sih. Tetapi maksudnya jangan keburu alergi dan merasa bahwa
oh begini, nggak boleh, jangan saudara. Ya, kalau saudara sebagai full timer dan memang ada pelayanan dan itu cukup, sudah nggak masalah saudaraku. Tetapi kalau yang mencukup-cukupkan diri seperti itu dan menganggap sesuatu itu setan, jahat dan sebagainya, dan hanya di gereja, hanya, waduh, jangan deh. Artinya itu nggak dosa saudaraku. Amin. Jelas ya. Nah, kenapa tadi dikatakan mujizat itu kok dikatakan bukan yang terbaik, bukan yang Allah mau? Apa alasannya? Kok Tuhan mau kita hidup dalam berkat bukan mujizat? Nah, alasannya apa saudaraku? Karena mujizat itu tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Artinya begini saudara, ibarat ya mujizat itu pohon, maka Tuhan tebang itu rata dengan tanah saudara. Ya, supaya saudara bisa menyelesaikan, lolos dari situ, tanaman atau pohon ditebang tanah, tapi tidak dicabut akar-akarnya saudara. Ya, misalkan saudara lagi krisis karena seseorang ini boros hidupnya, suka foya-foya, ya, hidupnya dikit-dikit nggak mikir, dia gesek kartu kredit terus, urusan belakang, besar pasak daripada tiang, ya, suruh kerja males-malesan, asal-asalan kerjanya, hidupnya semau gue, tidak tertib, makannya sembarangan, hidupnya nggak memelihara diri. Artinya apa? Hidupnya suka begadang, kurang istirahat, ya, hidupnya stres terus. Hati gembira obat itu dilawan sudah. Dia orangnya pemarah, egois, nggak sabaran, sombong. Orang ini suka bohong, ya, nggak bisa dipercaya orang. Misalkan seperti itu, saudaraku. Dan dia ngalami krisis itu sampai dia dikejar orang, bahkan mungkin mau dibunuh, atau dia mungkin dalam posisi yang kekurangan untuk anaknya, untuk keluarganya dan sebagainya, kepepet. Tuhan tolong. Tetapi kalau dia terus hidupnya seperti itu, maka bulan depan dia butuh lagi, bulan depan dia krisis lagi dan butuh mujizat lagi. Ya, karena itu tidak menyelesaikan masalahnya. Maka dari itu saudaraku, ya, Tuhan katakan hiduplah di dalam berkat-Ku, bukan cari-cari mujizat. Saudara, bagaimana caranya itu? Ya, hidup dalam berkat itu prinsipnya begini loh. Kita mau bekerja sama dengan hukum rohani atau hukum Allah, ya, dengan firman-Nya, tapi kita juga bekerja sama dengan hukum alam. Kita sudah tahu anugerah itu ke atas begini, diserahkan pada manusia, tapi anugerah itu memberdayakan manusia untuk tabur tuai. Di dunia ini prinsipnya tabur tuai, saudara. Saudara nabur kesetiaan, maka saudara punya rumah tangga yang bahagia. Saudara nabur yang baik dengan anak, saudara punya hubungan yang baik dengan anak. Saudara nabur kesetiaan di kantor, di perusahaan, saudara menuai promosi. Ya, itu akan terjadi seperti itu, saudara. Taburan, saudara. Sebab itu, saudara, kita perlu bekerja sama dengan hukum Allah, bekerja sama dengan hukum alam, ya. Sebab sekalipun, wah Pak, saya sudah lahir baru Pak, saya sudah penuh Roh Kudus, saya berbahasa roh Pak, saya ikut melayani Pak. Coba saudara naik ke apartemen lantai 24, engkau lompat, pasti mati saudaraku. Karena apa? Engkau melanggar, engkau melawan hukum alam seperti itu. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ya, kalau saudara mau hidup dari berkat-berkatnya, saudara harus mau bekerja sama dengan hukum Allah dan hukum alam. Artinya ikut GPS-nya Tuhan. Ya. Maka kalau saudara berjalan dalam ketaatan akan firman, saudara nggak perlu lagi hidup dari krisis lepas krisis. Gali lubang terus ke lubang yang lain, ujung tanduk yang satu, terus ujung tanduk yang lain, saudara. Ya, sering kali orang katakan, Pak, setiap mendekati akhir bulan, jantung saya mau copot Pak, deg-degan Pak. Gaji saya cuma numpang lewat doang Pak. Saudaraku, ya, sedangkan kerja saya sudah setengah mampus Pak. Dia katakan begitu sama saya. Apa ini maksud itu? Iya Pak, 7P ya.
pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Nah itu 7P, saudara. Ya, mati-matian, saudara. Makanya dia katakan seperti itu, saudara. Ya, nah, saudara harus mengerti sungguh-sungguh Tuhan ingin saudara hidup dalam berkat, yaitu kerjasama dengan hukum alam dan hukumnya Tuhan. Ikuti GPS-nya Tuhan. Ya, seharusnya saudara dan saya tidak akan mengalami seperti itu, deg-degan terus seperti itu. Sedangkan saudaraku, kita ini hidup dalam kemenangan. Tuhan kasih kita kemenangan. Bahkan kita lebih dari pemenang. Harusnya hidup kita itu dari menang kepada kemenangan yang lain. Amin. Saudara setuju? Amin. Nah, perlu saudara ketahui ya, bahwa sekali engkau diberkati Tuhan, sekali engkau berjalan dalam berkat-berkat Tuhan, maka tidak ada apapun maupun seorang pun bisa menghentikan berkat itu. Wah, ini amin. Saudara nggak ngerti. Masa Pak, sekali saya diberkati Tuhan, menerima berkat dari Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan atau membalikan berkat itu. Masa Pak seperti itu? Bahkan saya tambah, iblis pun nggak bisa mencuri, kecuali engkau sendiri. Kecuali kau sendiri jadi gak percaya lagi, saudara. Pak, ayatnya Alkitab ada. Ada. Saya ngomong selalu dasarnya Alkitab, saudara. Ya, kalau saudara melihat dalam Bilangan 23 ayat 20, itu yang ngomong Bileam. Siapa Bileam? Tukang tenung terbesar pada zaman itu mengakui hal itu. Kalau Tuhan sudah memberkati, nggak akan ada yang bisa membalikkan, saudara. Ya, jadi artinya saudaraku, supaya kita sadar bahwa jangan mengejar hidup dalam mujizat, saudara. Tapi belajarlah hidup berjalan dalam berkat Tuhan. Ya, maka sekali engkau masuk dalam berkat Tuhan, maka di situ tidak ada yang bisa membatalkan dan menghentikan. Saudara baca di rumah aja, Bilangan 23 ayat 20. Kita udah tahu. Bileam katakan, aku sudah memberkati, nggak bisa. Ya, Tuhan sudah memberkati, aku nggak bisa balikan, nggak bisa. Nah, saudaraku, kita belajar lagi yang kedua. Ya, alasan kenapa kita masih ragu-ragu untuk terima pengajaran tentang kelimpahan ini. Nah, yang kedua kita sudah belajar, ya karena kita dicekokin terus. Ya, hal, wah udahlah mujizat aja. Enggak, hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, sekali kita menerima berkat Tuhan, maka enggak ada bisa membatalkan. Saya mau buktikan ini, saudara. Ya, kenapa orang enggak percaya? Karena enggak mengerti. Dianggap bahwa berkat itu selalu berupa materi, saudara. Mobil, rumah, kekayaan, uang, semuanya itu adalah berkat. No. Saudara, no. Itu bukan berkat. Apa itu berkat? Yuk kita baca Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kita ulangi itu. Kejadian 12, 1 dan 2. Pelan-pelan ya. Oke, Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, saudara, ayat 1 mengatakan apa? Tolong dibaca lagi ayat 1 supaya kita jelas. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Top. Pertanyaan saya, apakah Abraham melakukan dengan tepat itu?
Tolong jawab. Apakah Abraham melakukan tepat dengan itu perintah Tuhan? Tidak membawa sepupu. Bukan cuma bawa sepupu, Pak. Gak boleh bawa papanya juga. Tapi dia bawa ayahnya juga, dia bawa keponakannya juga, namanya Lot. Ini namanya setengah percaya, setengah taat, saudaraku. Ya, setengah taat. Kenapa ini? Nanti saya jelaskan supaya saudara mengerti. Ya. Tapi ayat 2 ini yang menentukan. Tolong baca ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, itu perkataan Tuhan. Jadi berkat itu bukan benda, tetapi perkenanan Tuhan, God favor atau favor of God, yang diperkatakan atas kita. Yang Tuhan perkatakan atas kita, Dia lepaskan, Dia ucapkan atas kita. Saudara, yang walaupun Abraham gagal memenuhi seluruh kehendak Allah, standarnya Tuhan, tapi Abraham tidak pernah kehilangan berkat-berkatnya. Saya ulangi, saudara. Ya, walaupun Abraham setengah taat, ya, walaupun juga Abraham kita tahu dia menjual istrinya berapa kali? 2 kali, saudara. Oh, ini adikku. Nah, itu kejahatan moral yang luar biasa loh, saudara. Sampai mau ditiduri sama raja. Nah, dia foya-foya, dia minum, dia dapat berkat, dia dapat kekayaan dari raja itu. Tapi istrinya dibiarin, yang ketakutan Sarah, dibawa ke harem, dibawa ke, mau ditiduri sama rajanya. 2 kali, saudaraku. Apakah Tuhan tegur Abraham habis-habisan? Apa Tuhan marah sama Abraham betul? Enggak, rajanya yang ditegur. Jangan sentuh itu anak. Itu istrinya Abraham. Hah? Kaget dia. Saudaraku, kaget banget. Abraham ngomong adiknya. Nah, sekarang gua kasih tahu lu, jangan sentuh. Nah, saudara, ya, sampai 2 kali. Rajanya datang sama Abraham. Abraham, lu ngomong adik ya? Ini istri. Ya, sorry dah, gua takut lu bunuh. Lu jangan gitu dong. Dinasehati. Orang rohani dinasehati sama orang-orang kafir, saudaraku. Tapi Tuhan marah? Enggak. Tuhan tetap berkati Abraham. Nah, saudaraku, jadi berkat itu bukan karena Abraham yang baik, saudaraku, tapi karena Tuhan yang baik. Amin. Dia ucapkan, dia perkatakan perkenanannya atas Abraham. Dia berkati. Dia konsekuen, saudaraku. Apakah Ishak juga demikian? Yes. Saudara, kalau baca Kejadian 26 ayat 1 sampai 11, ya, nanti baca di rumah. Kejadian 26 1 sampai 11, ternyata like father like son, saudaraku. Ishak juga sama saja kayak bapaknya. Ya, Ishak juga istrinya dia omong, enggak, ini adekku ini dan sebagainya, mau ditidurin lagi, saudaraku. Ya, akhirnya apa? Ketahuan dia. Sama. Ya, Ishak seperti itu. Kejadian 26 ayat 1 sampai 11, saudara baca nanti di rumah. Sekarang baca ayat 12-nya. Tolong saudara baca 12-nya sekarang. Kejadian pasal 26 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Terus ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Aduh. Gak pantas dia itu. Itulah, saudaraku, apa yang sudah perkatakan Tuhan kepada Abraham. Kegagalan seseorang, Abraham tidak bisa memenuhi standarnya Allah, tapi dia tidak pernah kehilangan berkat-berkatnya. Nah, itulah kebaikan Tuhan.
Bukan soal menaburnya, saudaraku. Tetapi kita perlu bekerja dengan tangan. Artinya jangan males. Tuhan ngomong kalau kamu tidak mau bekerja, jangan makan. Ya. Jadi maka dari itu jangan kau males-malesan meminta Tuhan berkati. Nggak mau, saudaraku. Tapi Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan, pekerjaan tanganmu. Tapi ketahuilah, bukan karena engkau yang hebat, tetapi karena Tuhan yang baik, saudara. Ya, nah sekali lagi saudara, jangan salah paham. Ya, saudara pikir berkat itu selalu berbicara materi, selalu bicara mobil, rumah, uang. Itu adalah hasil dari berkat. Saudara, hasil dari berkat. Ya, saudara, sekali lagi, Abraham diberkati itu bukan bicara tentang kambing dombanya, tendanya, semua kekayaan Abraham. No. Itu bisa usang, itu bisa rusak, habis, dan sebagainya. Ya, tapi perkenanan Tuhan yang diucapkan atas Abraham itu yang penting, itu yang kita butuhkan semua. Amin. Itulah perkenanan yang diucapkan atas kita itu. Nah, saudara, sekali lagi saya ajak saudara supaya engkau mengerti dan engkau mengaminkan ini, engkau mengimani ini juga bahwa berkat Abraham, perjanjian itu berlaku juga buat kita. Mari Amen. Baca Galatia 3. Galatia pasal 3. Mulai ayat yang ke-9. Ya. Galatia pasal 3 ayat 9, firman Tuhan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. 13 dan 14. 13, 14. Firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, seperti sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. 29, ayat 29. Ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Yakin saudara? Amin. Bukan kambing dombanya. Bukan segalanya. Enggak. Tetapi perkenanan Tuhan yang diucapkan atas kita. Itu yang kita butuhkan, saudara. Ya, dan itu bisa kita terima dengan iman. Sekali lagi, jangan salah paham. Rumah, semua mobil, kekayaan, kantor, berkat, semuanya itu hasil dari berkat. Bukan berkat. Ya, makanya dikatakan Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara, ya, saudara, itu agak salah terjemahan. Yang benar memang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, itu betul. Tetapi saudara, selanjutnya bukan susah payah tidak menambahinya, bukan. Ya, kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, ya, itu bukan susah payah nggak menambahinya, tetapi kalau itu berkat dari Tuhan, itu tidak akan ditambah dengan kesusahan. Jadi orang yang diberkati Tuhan nggak sampai dikejar-kejar KPK, nggak sampai dikejar-kejar pajak, nggak sampai jadi berantem, nggak sampai jadi panas suasana rumah tanggamu, enggak. Berkat Tuhan itu sungguh-sungguh membuat orang sukacita, mengalami kedamaian itu. Jadi kalau bukan berkat Tuhan, cuman kaya, itu akan mendapatkan sesuatu. Makanya kalau kita fokus kita pada harta, benda, dan sebagainya, salah sasaran. Mari hari ini kita belajar supaya saudara juga mengerti bedanya orang kaya dan orang diberkati. Kita baca dalam Pengkhotbah pasal 5, ayat 17 dan 19, 17 sampai 19, supaya kita sadar, kita mengerti. Pengkhotbah pasal 5 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan, lihatlah yang
kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Hati-hati. Kuasa untuk menikmatinya. Ya, garis bawah ini dulu. Nanti kita bandingkan dengan orang yang kaya. Terus? Untuk menerima bahagiannya. Terus? Dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Terus satu lagi? Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Haleluya, ini orang diberkati, saudara. Ya, jadi jangan saudara mikir gini, wah dia kaya, dia diberkati Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Nih lihat selanjutnya, pasal 6 ayat 1 dan 2. Selanjutnya ini. Ya, ini orang kaya, saudara. Baca. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Aduh, setengah mati, saudara. Ya, dia dikaruniai kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Mau beli apa? Mobil terbaru, oke. Ya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati, tapi orang lain yang menikmatinya. Kesia-siaan dan penderitaan. Aduh, kasihan deh. Isi kulkasnya siapa yang menikmati? Pembantu, saudaraku. Mobilnya yang terbaru yang nikmati siapa? Sopir, saudaraku. Dia cuma tidur di belakang, stres dia. Iya kan? Tidak bisa, saudaraku. Tamannya dalam rumah siapa nikmati? Semuanya orang lain, saudara. Kasihan deh orang ini. Kuasa menikmati itu yang penting. Nah, saudara, supaya kita sadar bahwa berkat itu sama sekali bukan barang, saudara. Tapi perkenanan Tuhan, God favor yang diucapkan atas kita. Nah, kalau saudara sadar berkat itu bukan benda, maka ketika satu hari ada orang yang coba mencuri barang-barang saudara, atau mencuri pekerjaan saudara, saudara digeser, posisi saudara digeser, jabatan saudara digeser, itu bukan masalah besar bagi kita. Ya, karena apa, saudaraku? Karena kita masih memiliki berkat atas hidup kita dari Tuhan, nggak bisa dicuri. Ya, makanya Abraham itu bilang sama Lot gini, lu pilih dulu deh, pilih. Karena apa? Fokusnya bukan di situ, saudaraku. Sisa-sisanya, tetapi ketika dipegang Abraham, disitulah terjadi luar biasa. Malah Lotnya ditawan, saudaraku, dibebasin sama Abraham. Nah, saudara, orang yang mengerti seperti ini, berkat itu bukan bicara benda, maka orang ini bukan masalah besar. Dia digeser, dicurangi temennya, dikasih jabatan yang gak baik, tempat yang kering bukan tempat yang basah bagi dia. Oh, gak masalah, saudaraku. Ya, sumur itu gak pernah akan kering, saudara. Kering sebentar, malah nanti airnya akan lebih jernih lagi. Jangan pelit sama tetangga. Oh, jangan ambil sumur saya. Malah airnya bau, nggak pernah diambil. Saudara ngerti nggak yang dimaksud dengan sumur Rehobot itu apa? Ya, nanti baca di rumah, Kejadian 26, nanti baca di rumah ayat 22. Itulah sumur Rehobot, di mana, saudaraku, ya, Abraham itu meninggalkan sesuatu sumur dan sebagainya. Ishak yang mulai kerjakan itu, diambil sama Ishak, dikerjakan. Ternyata sama rajanya dicurangi. Pergi sama orang Filistin, dia gali lagi, curangi lagi. Sana pergi sama preman-premannya sana kali ya. Akhirnya, saudara, tiap kali dia gali diambil orang, tiap gali bagus hasilnya diambil orang.
Ya, saudara yang merintis buka donat di tempat ini, Jalan Ubud misalkan, jalan apa ya, dekat rumahnya Pak Hebron mungkinnya, orang itu buka di sampingnya dengan modal ini saudara geser, oke, nggak apa-apa, saudara, bukan masalah besar. Tetapi sumur Rehobot itu sumur yang terakhir, yang tidak akan diganggu orang lagi, dan itu paling bagus, paling pilihan, saudara. Amin. Udahlah, saudara. Kalau saudara mengerti dalam hal ini, anak-anak Tuhan nggak perlu pesimis untuk menghadapi situasi apapun, termasuk seperti hari ini. Amin. Amin. Nggak perlu pesimis sepanjang fokus kita bukan kepada benda-benda atau keadaan-keadaan dunia ini, tetapi lebih fokus kepada sumber berkatnya. Saudara tahu siapa sumber berkatnya? Yohanes 1 ayat 3. Mari baca. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya, itulah sumber, saudara. Ya, kalau kita menjauh dari sumber, anak yang hilang, ya hidupnya apa? Kehilangan sukacita sampai dia kembali lagi. Ya, satu lagi, saudara akan tahu di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 5 sampai 10. Hagai pasal 2 ayat 5 sampai 10. Pelan-pelan kita baca. Silakan. Hagai pasal 2 ayat 5 sampai 10. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikian kuatkanlah hatimu. Oke, kuatkanlah hatimu. Terus demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. 2 kali, kuatkanlah hatimu. Terus Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. demikian firman Tuhan 3 kali. Terus Bekerjalah, sebab bekerjalah. Jangan males. Terus aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terus Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. jangan takut. Terus Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kok mati suaranya? aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Stop. Amin. Kegoncangan yang terjadi itu tujuannya membuat anak-anak Tuhan semakin terpuruk atau semakin haleluya. Makin haleluya. Jadi ada goncangan, kita katakan haleluya gitu ya. Karena tujuannya apa? Sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Terus Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. firman Tuhan, saudara, rumah ini tidak tahukah dirimu adalah kamu adalah Bait Roh Kudus. Ini bicara anak-anak Tuhan, rumah ini. Terus Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terus Ada rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. jadi keadaan saudara sebelum COVID sama sesudah COVID bagus mana? Bagus sekarang. Sudah. Amini dong, Amin. amini dong ya. Jangan ngomong gua jadi terpuruk. Waduh, usaha apa? Aduh, jangan ya. Oke, terus. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta Ini alam. langka, saudaraku. Hari-hari ini damai sejahtera langka, saudaraku.
Oh, bukan Tuhan gerojok dengan segala sesuatu yang baik-baik, tapi ada damai sejahtera. Haleluya. Itulah saudara, anak-anak Tuhan. Ya, saudara, itulah ya. Kalau ada orang bertanya dengan saudara, apa kabarmu? Gimana saat ini waktu pandemi? Saudara katakan apa? I'm blessed. Saya diberkati Tuhan. Amin. Ya, jangan bilang, wah lagi COVID, gua lagi payah nih. Aduh, engkau mengutuki dirimu sendiri, saudaraku. Jangan. Amin. I'm blessed, saya lagi diberkati luar biasa ini. Apa berkatnya? Tuhan baik. Amin. Saudaraku. Haleluya. Saudara kalau lihat ayat yang terkenal, ya, saya tunjukkan saudara, mungkin ini sesuatu yang satunya baru banget. Saya yakin karena terjemahan bahasa Indonesia kurang pas yang kedua. Yang pertama masih oke ya. Amsal 18 ayat 21. Ini masih oke. Amsal 18 ayat 21. Mari baca. Silakan. 18:21 Amsal. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang dimaksud menggemakan, Ibu? Menyuarakan, memperkatakan. Enggak dong. Membanggakan. Enggak dong. Apa sih gema itu, Bu? Mantul. Apa Pak? Mantul. Jadi kalau Ibu di hutan ngomong gini, halo, 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 halo. Oh, menggemakan. Ya, menggema. Iya, menggemakan. Artinya gini loh. Kalau kita ngomong sialan lu, sialan lu, sialan lu, sialan lu, sial bener. Ya. Gua diberkati, gua diberkati, gua diberkati. Itu saudaraku. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Jangan remehkan kata-kata menggemakan itu. Gema. Masuk kembali kepada kita itu. Ya. Oke. Nah, ini yang dahsyat ini. Filemon 1 ayat ke-6. Saya minta tolong yang dari luar negeri mungkin bisa persiapkan yang bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya terjemahnya aduh bener-bener susah. Ya. Mari baca bahasa Indonesia dulu Filemon 1 ayat 6. Nggak cocok, saudaraku. Mari baca bahasa Indonesia Filemon 1 ayat 6. Filemon 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Aduh, apa artinya aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di dalam kita untuk Kristus? Apa artinya? Artinya apa? Ya kita nggak nangkep sesuatu di sini. Padahal bahasa Inggrisnya, silakan yang mau baca. Udah siap, King James Version. Ini penting, saudara. Jarang dibahas ini. Silakan. King James Version boleh. Yang paling tua, yang paling mendekati biasanya pakai King James Version. Ada yang mau baca silakan. Silakan. That the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement. Tolong Kim lebih jelas, Pak. Kim in Christ Jesus. King James lebih jelas, Pak. King James ini. That the sharing of your faith may become effective. Ya. That the sharing become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you. Jadi artinya gini, saudara. Sharing kita itu agar sharing imanmu dapat menjadi efektif dengan mengakui segala hal yang baik
yang ada di dalam kamu di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi. Agar sharingmu, perkataan imanmu itu dapat menjadi efektif, saudara mau nggak perkataan itu jadi efektif? Dengan cara apa? Mengakui segala yang baik, segala hal yang baik yang ada di dalam kita, di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika saudara mengatakan sesuatu yang buruk atas hidupmu, ya sudah, nggak efektif itu. Tapi ketika engkau mengakui sesuatu yang baik, engkau melewati perkataan di situ, wah dahsyat, luar biasa. Ini firman Tuhan loh saudara. Ya, ini firman Tuhan sungguh-sungguh. Supaya saudara ngerti, perkataan iman jadi efektif, iman kita itu dengan mengakui yang baik-baik yang ada dalam kita, dalam Kristus itu selalu baik, kabar baik. Ya, jadi ingat, Tuhan itu melepaskan berkat-berkat-Nya melalui perkataannya. Sejak kejadian, kitab Kejadian, dia katakan begini saudara. Allah melepaskan berkat-Nya, berfirman Allah, jadilah bumi, maka bumi jadi. Nggak diam aja tahu-tahu bumi jadi, enggak. Ya, maka kita juga perlu mengimani dan memperkatakan itu saudara. Ini penting banget. 2 Korintus 4 ayat 13. Bentar lagi ya, kita selesai ya. Saya udah lewat dikit. Dua 13. 2 Korintus. Itu yang ya 2 Korintus 4 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi orang yang percaya, dia perkatakan, itu dahsyat. Ya, jangan cuma ngomong. Banyak orang aku perkatakan, tapi kok nggak percaya dulu. Ya, nggak terjadi sesuatu. Roma 10 ayat 10 sama. Dia dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Engkau disosokan, engkau diselamatkan, diberkati. Sosok itu berkat yang lengkap. Ya, bukan cuma masuk surga, saudara. Ya, Markus 11:23 juga sama. Dikatakan apa? Markus 11:23 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berkata loh, ya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi perkataan iman itu penting, saudara. Ya, aku berkata, aku perkatakan untuk bangsa ini, aku perkatakan untuk Pak Jokowi, aku perkatakan diberkati Tuhan, akan diberikan hikmat, kewahyuan untuk mengatasi. Wah, dahsyat. Kita perkatakan. Saudaraku, alam roh ini yang bergerak itu dengan kata-kata. Ya, maka dari itu Yesus juga memperkatakan badai, diam, pohon ara, ya. Dia perkatakan demamnya mertua Petrus. Kalau saudara baca di Lukas 4:39, aku menghardik demamnya. Berhenti itu. Saudara, perkataan iman itu penting. Ya. Amin. Namun saudara harus ingat, kalau berkat itu bisa datang melalui perkataan, demikian juga kutuk bisa datang lewat perkataan. Jadi nasib kita, saya ulangi, nasib kita itu ada kaitan yang erat dengan apa? Mutu mulut kita, saudara. Mari baca 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 10, silakan baca. Yuk. 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haleluya. Saudara mau lihat hari-hari saudara baik? Amin. Jaga ucapan saudara. Ya. Makanya saudaraku, dalam Roma 12 ayat 14
berkati, jangan mengutuki. Hari-hari seperti ini orang pengennya itu marah aja, saudaraku. Ini nggak ada, lihat suaminya di rumah, aduh kamu nongkrong aja ya, ini semuanya udah habis duitnya. Waduh, pengennya itu, waduh, emosinya tinggi, saudaraku. Ya, hari-hari ini. Tapi firman Tuhan, Roma 12:14, saling memberkati, jangan mengutuk. Ya, Efesus 4:29, saudara. Di situ dikatakan apa? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, supaya yang mendengar itu mendapat kasih karunia, saudara. Jelas? Nah, saudara, hari-hari ini penentuan bagi kita. Kau terima yang luar biasa lewat perkataan. Nah, saya akan tutup, saudaraku. Kalau orang dunia saja, ya, ucapannya ini mempengaruhi, saudara. Contohnya ada seorang profesor Jepang, kalau saudara buka di YouTube, ya, Masaru Emoto, itu profesor Jepang yang dia coba riset, di mana air itu dia perkatakan, aku bunuh engkau, aku benci engkau, dan sebagainya. Terus dijadikan kristal, terus dia lihat dengan kayak mikroskop gitu, pecah semua, saudara. Tapi aku mencintaimu, ya, aku mengasihimu. Terus seperti itu, dikasih lagu-lagu Beethoven yang ini. Waduh, itu buat kristal yang bagus, kayak bunga yang bagus. Saudara saksikan, itu Miracle of Water namanya, Masaru Emoto. Nah, saudara tahu, manusia itu terdiri dari 70% cairan, saudara. Tapi otak kita itu 80% cairan. Ya. Kalau saudara ngomong sama anak saudara, dasar anak bego, aduh saudara, itu berubah yang di sini. Ya, bahkan saudara tahu, ya, benda-benda padat itu ada molekul-molekulnya sedang bergerak, ya, dalam penyelidikan. Jadi waktu kau katakan sesuatu itu mempengaruhi situasi. Jangan, saudaraku, belajar memberkati, tidak mengutuk, saudara. Dan saya percaya, saudara, ketika kau lakukan seperti itu, kita buka ayat terakhir, Ulangan 28 ayat 2, ayat penutup. Ketika kau lakukan seperti ini, Ulangan 28 ayat 2, dikatakan apa? Silakan yang membaca ayat penutup. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi bukan kita yang mengejar berkat, tetapi engkau yang dikejar berkat. Amin. Haleluya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita, saudaraku. Sudahlah, ikuti GPS-nya Tuhan hari-hari ini. Percaya. Nah, saya simpulkan, kenapa orang masih ragu-ragu menerima pengajaran tentang kelimpahan? Yang pertama, karena salah menafsirkan maksud Paulus, ya, bahwa itu bukan kondisi tetapi sikap hati yang pertama. Yang kedua, karena kita terlalu dicekokin pengajaran mujizat terus-menerus, padahal saudaraku, mujizat itu terjadi waktu kita krisis. Jadi kalau di gereja sudah dikatakan gini, siapa di sini mau diberkati setiap hari? Siapa mengalami mujizat setiap hari? Ketika engkau angkat tangan dan sebagainya, engkau minta sama Tuhan, didoakan, setiap hari masuk dalam krisis. Jangan, saudaraku. Hidup berjalan dalam berkat Tuhan. Amin, saudara. Ya. Sehingga ketika engkau dicekoki mujizat terus, hidupmu gak akan mengalami kelimpahan, kau kecewa, putus asa, minder, akhirnya wah salah itu pengajaran teologi kemakmuran. Dan ketiga, karena mengira berkat itu materi, benda, uang dan sebagainya, maka saudara jadi syak. Padahal berkat itu adalah perkenanan Tuhan yang diucapkan atas kita. God favor, saudaraku, ya. Semua benda-benda yang ada, jabatan, pekerjaan kita, itu hasil dari berkat Tuhan. Biarlah ini boleh memberkati kita semua dan membuat kita semakin dewasa, kita mengerti dan kita meraup apa yang menjadi kelimpahan, yang menjadi keinginan Tuhan, dan kita tidak menyalahgunakan kemakmuran itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya.